Finally, setelah berbulan-bulan kita disuguhkan dengan arc transisi, di chapter inilah kita akhirnya mulai masuk ke arc cooling game. Jadi setelah di chapter kemarin Hakari berhasil dibujuk, dia pun diberikan penjelasan soal cooling game dan apa aja yang terjadi di Tokyo. Nah, di chapter ini kita bakal berfokus ke langkah-langkah atau strategi yang bakal dilakukan Yuji dan kawan-kawan. Nggak cuma itu aja, kita juga kembali diperkenalkan dengan dua peserta cooling game yang baru. Tapi ada yang luar biasa, keduanya adalah dua pemegang poin tertinggi di cooling game saat ini. Artinya, dua orang ini udah bunuh banyak banget peserta-peserta lain. Jadi siapakah mereka? Terus gimana langkah Yuji dan kawan-kawan buat menghadapi cooling game? Jawabannya ada di chapter ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter 158 dibuka dengan ekspresi kaget Hakari setelah dengar kalau Gojo udah disegel. Sembari menggaruk kepalanya, dia menunjukkan ekspresi seolah bilang nggak habis thinking. Hakari seakan nggak percaya kalau sosok penyihir terkuat yang dia kenal bisa kalah gitu aja. Belum beres mencerna info tadi, Panda menimpali kalau kepala sekolah Yaga juga udah tiada. Buat info ini, Megumi dan Yuji juga ikut kaget. Yuji bahkan nunjukin wajah bersalah karena dia takut kematian Yaga ada hubungannya sama amukan Sukuna di Shibuya. Tapi Panda bilang Yaga dieksekusi karena sempat ribut dengan petinggi. Panda juga menenangkan teman-temannya kalau dia udah menerima kematian sang ayah. Mendengar kabar buruk menimpa Gojo dan Yaga, Hakari makin ngerasa down. Pasalnya, dua orang tersebut udah berjasa besar ke kehidupan Hakari. Akhirnya Hakari pun bersedia buat ngebantu menghentikan cooling game. Tapi di sini, dia bilang kalau ini semua cuma bisnis. Setelah segala masalah beres, Yuji dan kawan-kawan juga harus gantian ngebantu Hakari. Karena seperti yang kita tahu, Hakari ini berencana buat melegalkan bisnis klub sabungnya. Caranya adalah dengan ikut merevisi undang-undang Jujutsu. Nah, karena urusan Hakari ini ada hubungannya sama petinggi, Megumi langsung bilang kalau dia adalah kepala klan Zenin. Megumi bilang begini seolah nunjukin kalau dia punya pengaruh gede, dan Hakari nggak bakal rugi kalau ngebantunya. Dan beneran aja, dengan wajah berseri-seri, Hakari langsung ngajak Megumi buat jadi teman baiknya. Hakari jelas nggak mau ngelewatin kesempatan emas buat dapat dukungan dari salah satu 3 klan besar. Yap, mereka-mereka ini nggak tahu kalau keesokan harinya Maki ngebantai klan Zenin. Dan posisi klan Zenin sebagai 3 klan besar juga udah terancam. Jadi well, good luck Hakari. Nah, setelah Hakari bersedia ngebantu, mereka pun berencana buat masuk ke koloni. Tapi mereka belum menentukan bakal ke koloni mana. Panda pun bilang kalau Yuta ada di koloni prefektur Miyagi. Nah, saat Yuji dan kawan-kawan masih berdiskusi, Kogane tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, Kogane ini adalah Shikigami yang bertindak sebagai penghubung antara pemain dengan cooling game. Jadi semacam asisten yang ngasih info dan aturan-aturan tambahan ke para peserta. Nah, di situ Kogane mengumumkan adanya penambahan aturan baru. Artinya, udah ada peserta yang menukarkan 100 poin mereka. Siapakah dia? Kita pun diberikan flashback sedikit ke tempat lain. Di salah satu koloni di Tokyo, seorang pemain bernama Kashimo Hajime baru aja membunuh pemain lain. Dia pun mendapat tambahan 5 poin dan menjadikan total poinnya 200. Artinya dia ini udah ngebunuh kira-kira 40 penyihir. Nah, di situ Kashimo bilang kalau lawannya dari tadi itu lemah banget. Bahkan penyihir dari 400 tahun yang lalu aja bisa lebih kuat. Dia pun menanyakan di mana Sukuna. Yap, dari sini bisa ketahuan kalau Kashimo ini penyihir dari 400 tahun yang lalu. Dan tujuannya buat ikut cooling game, kemungkinannya ya buat melawan Sukuna. Nah, setelah mendapat 200 poin, Kashimo pun ditawari buat menukarkan 100 poinnya menjadi aturan tambahan. Dan demi mencari Sukuna, Kashimo menambahkan aturan yang berbunyi, seluruh informasi pemain cooling game bakal bisa diakses oleh pemain lain. Informasinya meliputi nama, jumlah poin, jumlah aturan yang ditambahkan, dan koloni yang ditempati. Sekarang kita balik ke Yuji dan kawan-kawan. Di depan mereka, Kogane memperkenalkan diri sebagai asisten pemain cooling game bernama Itadori Yuji.
Dan hal ini lantas bikin Megumi kaget. Soalnya Yuji belum pernah masuk ke koloni buat dianggap sebagai pemain. Yuji pun jadi teringat kata-kata Kenjaku yang bilang kalau dia udah berkontrak dengan penyihir dari ribuan tahun yang lalu. Nah, Yuji berasumsi kalau Sukuna adalah salah satu penyihir tersebut. Karena Sukuna ini emang dulunya manusia sebelum akhirnya jadi kutukan pendendam. Tapi Megumi masih ngerasa aneh. Kenapa Yuji yang ditulis sebagai peserta? Padahal Yuji ini makan jari Sukuna juga karena kebetulan. Dan Yuji seakan nggak mau ngejawab. Menurut pemahaman gue sendiri, di sini Yuji belum mau membicarakan soal mimpinya saat dibunuh Yuta. Kemungkinannya, Yuji sendiri udah curiga kalau dia dan orang tuanya ada hubungannya sama Kenjaku dan Cooling Game itu sendiri. Megumi pun akhirnya bilang kalau dia bakal ngebahasnya nanti. Nah, setelah Kogane memperkenalkan diri, Yuji menyuruhnya buat menampilkan daftar pemain Cooling Game. Nah, dari daftar itulah Megumi mendapat ide buat mengikuti Cooling Game tanpa ngebunuh pemain lain. Caranya adalah dengan memburu pemain dengan poin lebih dari 100 dan memaksa mereka menambah aturan yang menguntungkan Megumi dan kawan-kawan. Cara ini dipilih karena ada kemungkinan kalau penyihir yang dibangkitkan oleh Kenjaku ini punya ambisi sendiri-sendiri. Jadi mereka juga nggak terlalu butuh poin buat terus ikut Cooling Game. Contohnya kayak si Kasimo ini. Megumi pun meminta Kogane buat menampilkan daftar pemain dengan jumlah poin lebih dari 100. Kogane awalnya menolak karena dia adalah asisten Yuji. Tapi Yuji langsung menyuruh Kogane buat menuruti Megumi juga. Kogane pun menampilkan daftar pesertanya, dan di situ terdapat 2 nama. Pertama, Kasimo Hajime dengan jumlah poin 100, jumlah aturan tambahan 1, dan lokasi koloni Tokyo nomor 1. Kedua, Higuruma Hiromi dengan jumlah poin 102, jumlah aturan tambahan 0, dan lokasi koloni Tokyo nomor 2. Dengan adanya 2 target ini, Yuji dan kawan-kawan jadi punya kesempatan buat menambah 2 aturan baru lewat keduanya. Nah, Megumi berencana buat menambah aturan yang mengcounter aturan nomor 8. Buat yang lupa, aturan nomor 8 berbunyi, pemain yang poinnya tetap sama selama 19 hari, mereka bakal dikenakan pencabutan teknik kutukan. Dengan kata lain, eksekusi mati. Nah, Megumi berniat buat menambah aturan yang berbunyi, pemain boleh mentransfer poinnya ke pemain lain. Dengan saling memindahkan poin begini, poin pemain jadi bisa bertambah dan berkurang tanpa perlu saling ngebunuh. Selain itu, Megumi juga mau menambahkan 1 aturan lagi, yang berbunyi, pemain dapat keluar dari Cooling Game dengan menukar poinnya. Tapi Hakari bilang kalau aturan tersebut punya efek jangka panjang, jadi kecil kemungkinannya buat disetujui. Megumi juga awalnya berpikir demikian, tapi dia ngerasa kalau aturannya bisa lolos kalau diubah kata-katanya. Jadi bukan keluar dari Cooling Game, melainkan bertukar dengan non-pemain. Artinya, kalau ada pemain yang mau keluar, dia harus menukar poinnya, dan harus ada juga non-pemain yang mau menggantikannya. Tapi saran aturan ini jelas belum pasti bakal diterima, karena semua keputusan ada di Kogane. Nah, setelah membahas aturan yang mau ditambah, Yuji dan kawan-kawan pun bersiap buat langsung ke TKP. Dan tujuan mereka ada 2. Pertama, mencari Kurusuhana atau si malaikat buat membebaskan Gojo. Dan kedua, memburu pemain yang punya poin lebih dari 100, yaitu Kasimo dan Hiromi. Itu dia chapter 158 Jujutsu Kaisen. Chapter ini mungkin lebih kayak teaser buat arc Cooling Game. Dan dengan diperkenalkannya 2 karakter baru ini, kita makin bisa melihat kebrutalan yang bakal terjadi. Soalnya 2 pemain ini aja udah ngebantai banyak banget pemain lain cuma dalam beberapa hari. Sejauh ini kita cuma tahu sedikit soal latar belakang Kasimo Hajime. Dia merupakan penyihir dari 400 tahun yang lalu. Nah, kalau kita tarik ke belakang, 400 tahun yang lalu itu ada zaman Edo. Dan kalau kalian ingat, Gojo pernah bilang di zaman tersebut pernah ada pertarungan antara pemilik Six Eyes melawan pemilik 10 bayangan. Tapi apakah ada hubungannya sama Kasimo ini? Terus kenapa dia mencari Sukuna yang notabene berasal dari 1000 tahun yang lalu? Kita bakal tahu jawabannya di arc Cooling Game nanti. Nah, buat teknik Kasimo sendiri, kemungkinan ada hubungannya sama listrik atau petir. Bisa dilihat waktu dia melubangi badan lawannya, ada efek listrik di atas kepalanya. Next, soal pemain baru kedua yang bernama Higuruma Hiromi. Sejauh ini kita cuma tahu kalau dia punya penampilan layaknya hakim. Bisa dilihat dari setelan jas dan palu di tangannya. Tapi apakah ini ada hubungannya sama teknik kutukannya? Kalau iya, pasti bakal unik banget.
Nah, dari jumlah poinnya, Hiromi ini juga nggak kalah brutalnya dari Kashimo. Dengan jumlah poin 102, ada kemungkinan kalau dia juga udah ngebunuh non-penyihir. Terus apakah korbannya warga sipil yang ikut terseret? Kalau bener, ini makin mempertegas kalau Hiromi ini juga bukan lawan yang sembarangan. Chapter depan, Yuji dan kawan-kawan akhirnya bakal masuk ke koloni. Dan entah kebrutalan apa lagi yang bakal ditunjukkan GG di arc Cooling Camp ini. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.